Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aninda Sintawardani, Yatmiko Darajat, dan juga Farida Harimurti akan membahas mengenai kasus suap penerimaan mahasiswa baru. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Rektor Universitas Lampung sebagai tersangka suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Tiap orang tua diminta membayar 100 juta hingga 350 juta rupiah agar bisa diterima di Universitas Lampung. KPK menyita bukti uang suap mencapai 400 juta rupiah, slip setoran deposito 800 juta rupiah, hingga kunci deposit box diduga berisi emas. Selain Rektor Unila, KPK menetapkan 3 orang lain sebagai tersangka. Ada 3 orang dari Unila sebagai penerima suap dan 1 orang swasta sebagai pemberi suap. Suap yang menjerat Rektor Unila berupa permintaan uang kepada orang tua calon mahasiswa di luar pembayaran resmi yang ditentukan pihak kampus. Lalu mengapa kita memilih masalah ini? Jadi yang pertama itu adalah kasus suap akan membawa dampak negatif bagi birokrasi maupun generasi di masa depan. Lalu kasus suap ini juga akan menciptakan persaingan seleksi masuk perguruan tinggi yang tidak sehat. Lalu yang ketiga adalah adanya komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan itu dijadikan sebagai barang dagangan. Dan yang keempat, kasus suap ini akan merusak tatanan struktur organisasi, sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu keterkaitan kasus suap dengan Pancasila. Yang pertama adalah sebagai etika keilmuan bagi bangsa Indonesia. Lalu kasus suap ini dapat melanggar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Lalu kasus penyuapan yang dilakukan oleh rektor ini juga melanggar kode etik profesi yang tidak sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan dari berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya itu pada keterkaitan isu dengan SDGs. Isu ini berkaitan dengan indikator Sustainable Development and Goals. Nah, ini SDGs nomor 4, yakni pendidikan adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dasar dan cara untuk hidup di masyarakat. Dengan adanya pendidikan, masyarakat Indonesia akan dapat menghindari kebodohan dan kemiskinan. Nah, apa solusinya? Yang pertama yaitu dengan melakukan investigasi pada saat penerimaan mahasiswa baru. Terus yang kedua yaitu membuat undang-undang atau kebijakan mengenai kasus penyuapan dan sanksinya. Yang ketiga yaitu melakukan kajian ulang terhadap proses tata kelola seleksi PNB pada setiap PTN. Yang keempat yaitu menanamkan kejujuran di kalangan mahasiswa dan seluruh civitas akademika. Nah, bagaimana analisis alternatif atas solusinya? Nah, yang pertama yaitu proses penerimaan mahasiswa baru harus dilakukan secara transparan, adil, akuntabel, fleksibel, dan efisien. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengkritisi kebijakan kampus dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru. Ya, untuk analisis alternatif solusi selanjutnya adalah langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya kasus soal korupsi dan juga suap di ranah universitas adalah dengan cara membuat undang-undang ataupun kebijakan yang terkait kasus penyuapan dan juga gratifikasi serta sanksi apa saja yang akan didapatkan ketika melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Kemudian selanjutnya dengan mengevaluasi sistem penerimaan maba yang dianggap bisa menjadi celah dalam korupsi. Nah, kemudian setelah dievaluasi, pemerintah yang bertanggung jawab saat ini dapat melakukan kajian ulang terhadap proses tata kelola seleksi penerimaan mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi negeri. Nah, hal ini dilakukan sebagai pencegahan terulangnya kembali kasus pejabat perguruan tinggi negeri yang menerima suap atas seleksi penerimaan mahasiswa baru. Tidak hanya itu saja, Kemendikbudristek juga seharusnya dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang transparan, adil, akuntabel, fleksibel, serta efisien dalam sistem tata kelola seleksi penerimaan mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi. Nah, kemudian
dalam upaya pencegahan suap dan juga gratifikasi ini, Kemendikbudristek diharapkan dapat membangun sistem pencegahan secara lebih serius lagi, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya suap dan juga gratifikasi yang dimana hal ini tentunya akan dapat merusak sistem tatanan perguruan tinggi negeri. Selain itu, mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi mereka melalui upaya edukasi terhadap teman-temannya ataupun kepada calon mahasiswa baru untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Nah, kemudian di samping itu juga mahasiswa dapat memberikan perannya mereka melalui kegiatan positif dengan ikut BEM, himpunan, ataupun komunitas di dalam kampus, yang kemudian mereka juga bisa mengadakan sosialisasi anti korupsi ataupun suap dan juga gratifikasi dan memberanikan diri untuk speak up. Lalu yang terakhir, mahasiswa juga dapat menuntut transparansi pengelolaan keuangan di setiap perguruan tinggi mereka agar tidak ada lagi celah untuk dapat melakukan suap ataupun gratifikasi pada sistem pengelolaan penerimaan mahasiswa baru. Sekian penyampaian hasil analisis kelompok 6B, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Thank you for watching, bye-bye.